Nah, dengan gambar kayak gini nih, gimana cara kita untuk membedakan mana yang ini bagian ayat apa bukan? Tidak bisa. Kita tidak bisa membedakan ayat itu yang mana, terus ini ayat satunya di mana, ayat duanya di mana, tidak bisa. Karena mushaf Utsmaninya seperti ini, tulisannya Zaid bin Sabit. Jadi terus dasarnya penetapan jumlah surat itu dari jumlah ayat dalam satu surat itu dari mana? Itu. Pertanyaannya kan itu. Nah, Rasulullah itu di dalam beberapa riwayat itu hanya menyebutkan keberadaan dan cacah bilangan ayat dalam surat Al-Quran itu di beberapa tempat saja. Misalnya seperti di surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa bacalah 7 ayat gitu. Itu surat Fatihah. Kemudian 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah dan ayat kursi. Kemudian ayat-ayat yang lain. Jadi praktis ya di dalam di dalam di dalam interaksi di antara sahabat-sahabat Nabi dan seterusnya itu mereka itu tidak secara khusus ya, tidak secara khusus atau spesifik itu kayak kita sekarang ini terus kemudian mengatakan terus ada jeda-jedaan berapa jumlah surat At-Taubah, berapa jumlah surat Al-Anfal, berapa jumlah surat Al-Baqarah, itu tidak. Jadi ya apa ya, ayat Al-Quran itu lebih bersifat konsensus begitu loh. Jadi kesepakatan tidak tertulis yang disepakati Nabi dan sahabat. Yang dipakai batasan apa? Mungkin loh ya, mungkin. Yang dipakai batasan itu adalah indikasi-indikasi berhentinya bacaan. Jadi misalnya kalau kita lihat kan Al-Quran itu kan menyerupai itu berarti bukan sama persis, menyerupai bait-bait puisi. Kita kan tahu ya, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Nah, tempat-tempat di mana Rasulullah itu dan para sahabat itu berhenti, kemudian di mana di tempat pemberhentian itu ada pola-pola akhir baris atau sajak, pola-pola sajak begitu. Nah, itulah yang kemudian disepakati sebagai ayat di dalam Al-Quran itu. Jadi ya sifatnya ya konsensus saja, bukan merupakan kesepakatan tertulis itu terus qat'i begitu, tidak qat'i. Tetapi ya qat'inya ya qat'i dalam konsensus tidak tertulis itu. Jadi misalkan membaca surat misalnya kan membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maka ketika wa min syarri ghasiqin idza waqab itu mereka menyepakati bahwa itu satu ayat. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad itu satu ayat. Yo ngono tok. Gitu. Jadi mereka secara iki mandeke nek kene mandeke nek kene. Lah bagaimana dengan ayat-ayat yang panjang? Ayat-ayat yang panjang itu ya begitu juga. Jadi dilihat bagaimana kesempurnaan tamamul kalamnya ada di mana. Kemudian kelihatan pola bahasanya atau pola sajaknya itu ada di mana. Begitu. Nah, dan di dalam riwayat itu Nabi Muhammad tuh hanya beberapa kali saja menyebutkan batasan ayat itu. Misalnya ini bisa kita lihat di Tarikh Nuzul Al-Quran. Nah ini di riwayatnya mengatakan wahia as-sab'ul masani wal Qur'anil azim alladzi utitahu. Nah, jadi fahadal hadis fihi dilalatun ala annal fatihata sab'u ayatin. Karena ada keterangan sab'ul masani. Dan ada juga riwayat dari
Abu Hurairah, bener apa ora iki Abu Hurairah iki? Sanu gawe-gawe ae. Jadi innalikulli syai'in sanaman wa in sanamal Qur'an wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah wa fiha ayatun wa hiya sayyidatu ayil Qur'an. Ayatul kursi. Jadi ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu sudah disebutkan dalam riwayat. Jadi itu satu ayat namanya ayatul kursi itu. Terus ada lagi, nah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ini bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah filalatin kafatahu. Jadi di sini disebutkan secara langsung, secara eksplisit ayataini min akhiri surat Al-Baqarah. Apa itu? Surat dua ayat terakhir, yaitu yang kita baca waktu tahlilan itu, lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa fi anfusikum autufu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha'u wa yadhibu man yasha'u Allahu ala kulli syai'in qadir, itu dan seterusnya itu. Amana rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi, ya sampai hafal kabeh lah. Nah itu jadi dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah itu oleh Nabi Muhammad disebutkan dua ayat gitu. Nabi Muhammad bilang begitu, para sahabat memahaminya, oh ya, dua bacaan akhir di surat Al-Baqarah. Mereka membatasi ayat-ayat itu dengan pola-pola tamamul kalam atau kesempurnaan ucapan, kesempurnaan makna perkataan itu, dan pola-pola di akhir kalimatnya. Ya, misalkan alhaakumut takatsur itu alhaakumut takatsur, mata ini ro, hatta zurtumul maqabir, mata ini ro, nah itu berarti itu dua ayat. Kala saufa ta'lamun, ganti pola, mun, tsumma kala saufa ta'lamun, ganti pola. Kala lau ta'lamuna ilmal yaqin, mata ini nun begitu. Pembedaannya, pembatasannya itu ya hanya melalui itu saja, enggak ada tulisannya. Enek tulisan juga ono, enggak ada fasilahnya, kalau tidak ada pembatasnya. Pembatas itu baru dibuat keri-keri kimbo sapa sing gawe. Juga enek bunderan ayat 1, bunderan ayat 2, bunderan ayat 3, ayat 4 dan seterusnya itu sudah buatan sekarang itu buat pol pisan. Ngono lho. Dadi ora usah kaget. Wong saiki enek ing kagetan bid'ah. Awake dhewe iki gawe bid'ah sejak lama. Mushaf kita itu sudah bid'ah betul itu. Gitu. Terus nah ini kita kembali ke slide ya. Nah, jadi batasan ayat itu didasarkan atas bacaan Nabi Muhammad dan dijadikan pegangan bagi sahabat dan generasi setelahnya gitu. Nah, perincian satu surat, jadi satu surat ini keliru ini saya ini. Perincian, oh iya benar, perincian satu surat, bahwa satu surat itu terbagi dalam beberapa ayat, itu relatif tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan ya, kecuali pada beberapa surat semisal Fatihah atau Fawatihus Suwar, pembuka surat itu, dan beberapa surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini saya kasih saya kasih slide di sini ini. Mungkin kamu belum pernah menemui yang seperti ini. Sebentar. Nah, ini di surat Al-Fatihah ini adalah surat Al-Fatihah di Mushaf Utsmani versi qiraat Warosh. Qiraat Warosh ki opo Pak? Engko tak terangne. Di bab selanjutnya saya jelaskan di bab Sab'at Ahruf dan qiraah Sab'ah. Jadi aja mbok pikir Qur'anmu ki satu-satunya di dunia bacaane ngono kuwi. Ada Qur'an dalam versi lain dan itu ada banyak sekali. Lebih dari 10. Nah, kita bisa melihat ini di dalam beberapa, semua orang Islam, semua orang-orang beriman sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Tetapi tidak semua sepakat.